Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Sukra Caniago dengan NIM 2203333. Di sini akan mempresentasikan mengenai proyek miskonsepsi dan remediasi fisika atau pendidikan fisika. Di mana di sini saya mengambil tema mapel fisika yaitu kelas 11 itu mengenai efek Doppler. Di sini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan, di mana dimulai dari miskonsepsi efek Doppler, di mana peserta didik mengira bahwa perubahan nada bunyi pada efek Doppler itu terjadi karena sumber bunyi mengubah frekuensinya. Nah, ini diakibatkan karena mereka percaya dengan indera pendengarannya. Jadi mereka membuat pengetahuan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Nah, selanjutnya di sini ada remediasi miskonsepsi, di mana strategi remediasi konflik kognitif melalui eksperimen efek Doppler menggunakan aplikasi Bigbox. Jenis remediasinya ini berupa ada eksperimen eksperimen langsung menggunakan aplikasi, terus berbasis data dan akan menggugurkan resepsi awal siswa. Di sini saya menggunakan aplikasi Bigbox, di mana ini merupakan aplikasinya dan ini merupakan fitur aplikasinya. Nah, di sini nanti kan ada beberapa fitur, di sini ada amplitudo, ada audio. Nah, di sini karena di sini kita mau menganalisis efek Doppler, jadi di sini kita memilih Doppler effect. Nah, ini merupakan video eksperimennya, di mana nanti pada video eksperimen ini ada beberapa keadaan yang akan diamati oleh siswa. Nah, untuk meluruskan miskonsepsi tersebut dilakukan eksperimen ini. Nah, di mana nanti ada satu handphone itu berfungsi sebagai sumber bunyi dengan frekuensi tetap dan satu handphonenya lagi itu sebagai pengamat yang merekam frekuensi bunyi. Dan percobaan ini nanti dilakukan dilakukan dengan beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan peserta didik mengamati ketika sumber suara mendekati pendengar yang diam. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk percobaan yang pertama. Nanti saya akan sematkan juga untuk link eksperimennya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini penjelasan dan penurunan persamaan, di mana di sini untuk menjelaskan mengapa frekuensi diterima pengamat berubah itu menggunakan rumus efek Doppler, di mana seperti yang kita tahu rumus efek Doppler itu adalah Vp atau frekuensi pengamat itu sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali frekuensi sumber. Nah, persamaan ini diturunkan dari hubungan dasar gelombang bunyi yaitu cepat rambat bunyi sama dengan hasil kali frekuensi dengan panjang gelombang. Nah, hubungan dasar gelombang bunyi ini bisa dituliskan dengan persamaan V sama dengan frekuensi dikali lambda. Di mana di sini V itu adalah cepat rambat bunyi di udara, F itu adalah frekuensi sumber dan lambda itu adalah panjang gelombang. Baik, di sini saya sudah menurunkan persamaan yang tadi, dari mana awal datang persamaan itu sampai dia menghasilkan persamaan rumus efek Doppler. Di mana tadi, di efek Doppler itu berkaitan dengan frekuensi, jarak, cepat rambat, panjang gelombang, dan jumlah gelombangnya. Di mana untuk sumber, ini kita khususkan dulu ke sumber, nanti ada juga yang rumus untuk pengamat. Nah, untuk sumber itu, untuk rumus frekuensi itu sama dengan N per T, untuk jaraknya itu S sama dengan V dikali T, dan untuk lambdanya itu sama dengan S per N. Nah, S per N ini bisa kita substitusikan karena kita sudah mengetahui rumus dari S. S itu adalah V dikali T. Nah, karena frekuensi sumber itu rumusnya adalah N per T, maka lambda itu sama dengan kita substitusikan lagi di sini kan ada V dikali T per N.
Nah, sedangkan yang T sama N ini adalah rumus dari frekuensi sumber atau rumus dari frekuensi, sehingga kita, mengubah rumusnya itu menjadi lambda sama dengan V dikali V per frekuensi sumber. Nah, di sini ada beberapa keadaan yang harus kita cermati, di mana ketika sumber menjauhi pengamat, ini di sini, hubungan panjang gelombang, seperti yang sudah saya bilang, di awal. Di mana untuk panjang gelombang sumber karena dia ini adalah, sumber ya, kita bahas sumber, jadi dia itu adalah lambda S sama dengan S per N. S itu tadi kan V ditambah Vs dikali T atau V dikali T, tapi karena V-nya di sini adalah 2, makanya kita buat V ditambah Vs dikali T per N. Sehingga, V, ditambah Vs per, Vs, karena T sama N itu kan termasuk dengan, rumus dari frekuensi sumber. Nah, ini ketika dia, menjauhi pengamat. Nah, ketika dia mendekati pengamat sebenarnya rumusnya sama, cuma dibedakan oleh tandanya. Apabila dia mendekati pengamat, dia itu tandanya berubah jadi negatif. Baik, untuk, kita bahas untuk pengamat, tadi kita udah bahas mengenai sumber, jadi pengamat itu Vp itu sama dengan N per T, di mana N itu sama dengan S per lambda S atau N sama dengan, V ditambah Vp, dikali T per lambda S. Nah, ini sama juga, tapi di sini kebalikannya. Kalau tadi di sumber, dia itu ketika dia mendekati tandanya itu negatif dan ketika dia menjauh itu tandanya positif. Nah, di sini adalah kebalikannya. Di sini kalau di pengamat, ketika, pengamat itu mendekati, tandanya itu menjadi positif. Nah, sedangkan ketika menjauhi itu tandanya menjadi negatif. Nah, setelah kita mendapatkan rumus dari lambda dan rumus dari, N-nya, selanjutnya, kita mencari, rumus utama yang tadi, di mana, karena dia berhubungan dengan frekuensi, Vp di sini sama dengan N per T. N tadi sudah kita dapatkan, N-nya itu adalah kita ambil dari N pengamat, di mana N pengamat itu kan, baik dia pengamat mendekat atau menjauhi, dia kan cuma beda di plus minus ya. Jadi kita langsung buat aja V plus minus Vp dikali T per lambda S, karena dia kan per lambda S di sini, N-nya. Per T. Nah, di sini ada T, ada 2 T, jadi ini bisa kita coret saja sehingga rumusnya menjadi V plus minus Vp per V plus minus Vs per Vs atau per frekuensi sumber karena dia otomatis di sini kan rumus dari lambda S-nya yang kita substitusi. Nah, sehingga di sini, bisa dihasilkan Vp itu sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali frekuensi sumber. Nah, jadi itulah, untuk hasil penurunan rumus efek Dopplernya. Baik, pada persamaan efek Doppler itu terlihat bahwa frekuensi sumber Vs, ini mohon maaf ini Vs ya, Vs selalu dikalikan dengan faktor gerak relatif. Artinya sumber bunyi tidak mengubah frekuensinya, tetapi frekuensi yang diterima pengamat itu berubah karena faktor gerak relatifnya. Nah, di sini untuk, percobaan, hasil percobaannya di sini, kalau untuk hasil eksperimennya itu kita bisa lihat dari aplikasi Pickbox-nya. Terus yang untuk hasil teorinya itu bisa kita olah dengan rumus efek Doppler-nya yang sudah kita turunkan tadi. Nah, ini hasilnya untuk data pertama dan untuk keadaan pertama itu dihasilkan KSR-nya itu sebesar 0,012. Untuk data keadaan kedua itu didapatkan KSR-nya itu 0,086. Dan data selanjutnya 0,012%, selanjutnya itu 0,011%, dan untuk keadaan amati ketika sumber suara mendekat dan pengamat, pendengar menjauh itu hasilnya 0%. Dan untuk yang terakhir, itu sekitar 0,03% dan untuk grafik dari aplikasinya sudah saya cantumkan juga. Nah, di sini kesimpulannya miskonsepsi yang terjadi pada submateri efek Doppler adalah, siswa beranggapan bahwa perubahan nada bunyi disebabkan oleh perubahan frekuensi sumber bunyi. Akibatnya itu muncul akibat persepsi indrawi, siswa.
Untuk yang kedua, itu remediasi miskonsepsi dilakukan melalui eksperimen efek Doppler menggunakan aplikasi Pickbox yang menimbulkan konflik kognitif karena, frekuensi sumber terbukti tetap konstan sementara frekuensi yang diterima pengamat itu berubah. Nah, yang ketiga ada persamaan efek Doppler yang menjelaskan bahwa perubahan frekuensi yang terdengar dipengaruhi oleh gerak relatif antara sumber dan pengamat, bukan oleh perubahan frekuensi sumber. Nah, yang terakhir itu konsep efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi bunyi yang diterima pengamat itu terjadi akibat gerak relatif sumber dan pengamat. Sehingga pembelajaran berbasis eksperimen efektif untuk meluruskan miskonsepsi dari siswa yang tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.